Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebelum memasuki periode kenabian, sejak awal Nabi Muhammad SAW terbiasa merenung, memikirkan hakikat kebenaran. Ia kemudian memilih tempat yang jauh dari keramaian. Gua Hiro adalah tempat segala yang bersifat duniawi disingkirkan. Di dalam gua itu, Nabi Muhammad bisa menjadi bagian dari keheningan, membiarkan keheningan yang tak terbendung itu merasuk ke dalam dirinya. Di tempat inilah turunnya wahyu pertama dari Allah Azza wa Jalla melalui malaikat Jibril. Di saat yang sama, Nabi Muhammad nyaris kehabisan napas dan berpikir akan dicabut nyawanya. Sahabat beriman, apa yang sebenarnya terjadi di Gua Hiro? Saksikan kisah lengkapnya hanya di Suluh Muda. Tapi sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe dan bagikan video ini, sebab sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk banyak orang. Sahabat beriman, dalam Sahih Bukhari diceritakan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ia berkata, permulaan wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW adalah ar-ruya as-salihah, yaitu mimpi yang baik dalam tidur. Dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau dianugerahi kecintaan untuk menyendiri. Lalu beliau memilih Gua Hiro dan bertahanus, yaitu ibadah di malam hari dalam beberapa waktu lamanya, sebelum kemudian kembali kepada keluarganya guna mempersiapkan bekal untuk bertahanus kembali. Begitulah terus hingga suatu ketika datang kepadanya al-haq, yaitu kebenaran wahyu di suatu malam di malam Ramadan. Leslie dalam The First Muslim, The Story of Muhammad, membedah salah satu riwayat yang diceritakan Aisyah bahwa Muhammad mengatakan, ketika malaikat mendatangiku, aku baru saja berdiri. Lalu malaikat itu berkata, wahai Muhammad, aku Jibril dan engkau adalah utusan Allah. Kemudian malaikat itu berkata, bacalah. Aku berkata, apa yang harus aku baca? Dia meraihku dan memelukku dengan erat 3 kali, sampai aku nyaris kehabisan napas dan berpikir aku akan mati. Dan selanjutnya malaikat itu melepaskanku lalu berkata, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Salah satu sahabat Nabi, Ibnu Zubair, kemudian melanjutkan kisah ini dan mengatakan, aku membacanya dan malaikat itu pun berhenti dan pergi. Aku terbangun dan seolah-olah kata-kata itu sudah terpatri dalam hatiku. Aku berpikir, aku pasti seorang penyair atau orang gila. Namun jika demikian, Quraisy tidak akan pernah mengatakan perihal ini tentang diriku. Aku akan mendaki ke puncak gunung, lalu melemparkan diri dari atas sana dan menemukan peristirahatan dalam kematian. Akan tetapi, ketika aku sudah dekat dengan puncak gunung itu, aku mendengar suara dari langit dan mengatakan, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku menengok untuk melihat siapa yang bicara, dan di sanalah Jibril dalam bentuk seorang pria dengan kaki mengengkangi cakrawala. Aku berdiri memandanginya, dan hal ini mengalihkanku dari niat, dan aku tidak bisa maju ataupun mundur. Aku membalikkan wajahku darinya ke semua penjuru cakrawala, tetapi dimanapun aku memandang, aku melihat dia persis dalam bentuk yang sama. Lalu pergilah malaikat Jibril, Nabi Muhammad kemudian dibiarkan meringkuk di tanah, terkulai tak berdaya, basah kuyup oleh keringat dan gemetar. Setelah mengalami peristiwa paling menggetarkan dalam hidupnya itu, Nabi Muhammad kemudian menuruni gunung. Di tengah perjalanan, ia tergelincir dan meluncur di atas kerikil yang berjatuhan di sepanjang lereng. Napasnya panas dan serak, fisiknya demam tinggi, hingga dadanya seakan-akan hendak meledak. Jubahnya robek, lengan dan kakinya lebam akibat terkena duri-duri dan bebatuan tajam di sepanjang jalan menuju rumah. Aku mengkhawatirkan jiwaku adalah kalimat pertama yang diucapkan Nabi Muhammad sesampainya di rumah. Kupikir aku pasti sudah gila, sembari gemetar dan menggigil nyaris tak terkendali. Ia memohon kepada istrinya, Khadijah, untuk memeluk dan menyembunyikannya di balik selendang.
selimuti aku adalah permohonan Nabi Muhammad SAW saat kepalanya berada di atas pangkuan Khadijah. Sahabat beriman, peristiwa maha dahsyat ini kemudian cukup meyakinkan Khadijah bahwa apa yang dialami suaminya itu benar-benar nyata. Ia memeluk suaminya, membuainya seiring langit malam mulai menuju waktu subuh. Dalam The Lives of Muhammad, Khadijah yang begitu tenang semakin menguatkan Muhammad. Demi Allah yang di tangannya lah jiwaku berada, aku berharap semoga engkau adalah nabi bagi kaum ini. Tatkala ia yakin suaminya tidak akan segera terbangun, Khadijah menggeserkannya pelan-pelan ke tempat tidur, kemudian membungkus dirinya rapat-rapat dengan kerudung dan pergi keluar. Ia mendatangi kediaman sepupunya, Waraqah bin Naufal, yaitu seorang Hanif beragama Kristen, untuk bertanya apa yang sebenarnya sedang menimpa suaminya, Nabi Muhammad SAW. Tanggapan sepupunya itu ternyata sesuai dengan yang diharapkan Khadijah, bahwa jika kau telah mengatakan kebenaran Muhammad adalah roh agung yang muncul di hadapan Musa pada masa lampau, dia benar-benar nabi umat ini. Katakan kepadanya agar dia berteguh hati. Dan jika Khadijah dan Waraqah benar, maka rasa hormat yang telah diperjuangkan Muhammad begitu lama dengan susah payah kini berada dalam bahaya. Muhammad akan menjadi orang luar lagi, bahkan orang terusir dari Mekah. Bukan sekedar diabaikan, tetapi dihinakan dan dicemooh. Kehormatannya ditolak, martabatnya dilanggar. Kedamaian dan sederhana dan bersahaja yang telah Muhammad gapai selama ini akan terenggut darinya. Dan benar saja, ketika Nabi Muhammad dalam dakwahnya kerap mendapat hinaan, bahkan pernah diusir dari Mekah, sebelum akhirnya jutaan umat manusia berbondong-bondong memeluk agama Islam. Dan Nabi Muhammad sendiri mendapat predikat tertinggi dari Allah sebagai teladan bagi seluruh alam. Sahabat beriman, itulah kisah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama, dan peristiwa itu menjadi titik balik paling menentukan dalam hidupnya. Wahyu-wahyu yang datang kemudian menyerukan kepada Muhammad, sang Rasulullah, bahwa telah tiba saatnya untuk mewartakan kalam-kalam Tuhan kepada seluruh umat manusia. Wallahu a'lam bishawab.